wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Inta Putri Sabila dari kelas 9C. Di sini saya akan bermonolog tentang rendah hati. Selamat menyaksikan. Manusia sering sekali mengejar pengakuan, ingin terlihat paling hebat, paling pintar, dan paling berkuasa. Media sosial penuh dengan orang-orang yang pamer pencapaian. Tidak salah memang, kita semua berhak bangga dengan apa yang kita capai. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kebanggaan itu harus menjadikan kita lupa untuk menghargai orang lain? Aku pernah melihat seorang teman. Ia pandai sekali, nilainya hampir selalu sempurna, tapi setiap kali ada orang yang bertanya, ia hanya berkata, "Ah, kamu tidak akan mengerti," seolah-olah hanya dirimu yang pintar. Apa yang terjadi? Teman-temannya menjauh. Mereka bukan menjauhi karena iri, tapi karena hatinya sakit. Bukankah seharusnya ilmu digunakan untuk berbagi, bukan untuk meninggi? Rendah hati bukan berarti kita tidak boleh percaya diri. Rendah hati juga bukan berarti kita menutup-nutupi kelebihan. Tidak, rendah hati adalah ketika kita tahu bahwa segala yang kita punya hanyalah titipan. Hari ini kita bisa kuat, besok kita bisa rapuh. Hari ini kita punya harta, besok kita lenyap. Hari ini kita punya ilmu. Ilmu pun bisa hilang bila tidak digunakan dengan ikhlas. Coba bayangkan, sebuah pohon yang berbuah lebat. Pohon itu menunduk karena cabangnya berat menahan buah. Semakin banyak buah, semakin rendah ia merunduk. Begitu pula manusia, semakin tinggi ilmunya, semakin besar pencapaiannya. Semakin seharusnya ia belajar untuk merendah. Kita semua pasti pernah diajarkan saat kecil, jangan sombong, karena kesombongan hanya akan menjauhi kita dari orang lain. Lihat saja orang-orang besar dalam sejarah, para pemimpin yang dihormati, para ilmuwan yang dikenang, bahkan para tokoh agama yang dimuliakan. Semua dikenang, bukan karena mereka sombong, tapi karena kerendahan hati mereka. Lihat saja B.J. Habibie, walaupun beliau seorang jenius, di balik kecerdasannya beliau tetap rendah hati loh, mau berbagi ilmu, mau mendengarkan, atau Nabi Muhammad SAW seorang pemimpin besar, tapi tetap hidup sederhana, tetap menghormati orang lain, tetap menunduk hati. Rendah hati membuat kita dicintai. Dengan rendah hati, orang merasa aman berada di dekat kita, tidak takut dihakimi, tidak takut disepelekan. Dengan rendah hati, kita belajar bahwa hidup ini bukan perlombaan siapa yang paling tinggi, tapi perjalanan siapa yang paling berarti. Jadi, kalau suatu hari kalian berhasil, jika suatu hari kalian dipuji, atau jika suatu hari kalian berdiri lebih tinggi dari orang lain, jangan biarkan kesombongan menutup cahaya dalam diri. Ingatlah, burung yang terbang paling tinggi sekalipun tetap butuh tanah untuk hinggap. Begitu pula kita, manusia, sehebat apapun, setinggi apapun, kita tetap butuh kerendahan hati untuk kembali pada siapa diri kita sebenarnya. Rendah hati bukan kelemahan, rendah hati adalah kekuatan, dan hanya orang yang benar-benar besar yang mampu melakukannya. Tinggi apapun kita melangkah, kita tetap butuh tanah untuk berpijak. Sebesar apapun kita berkuasa, kita tetap butuh hati yang mau merendah. Ingatlah, kesombongan hanya membuat kita tampak tinggi, tetapi rendah hati membuat kita benar-benar mulia. Teman-teman, hidup ini bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri, tetapi seberapa tulus kita bisa menunduk untuk menghargai sesama. Karena saat kita rendah hati, kita tidak hanya membesarkan diri sendiri, tetapi juga membesarkan hati orang lain. Semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya semakin rendah ia menunduk. Kesombongan hanya membuat kita tampak tinggi, tetapi rendah hati membuat kita benar-benar mulia. Rendah hati bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Baik, segitu saja monolog tentang rendah hati dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.